Misteri cinta Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar belum juga terungkap. Lengket layaknya perangko, pasangan selebriti tersebut tak kunjung buka suara terkait kedekatan mereka. Aurel sendiri sudah lama berniat menikah muda, sementara Atta Halilintar ternyata dilarang keluarga untuk menjalin hubungan dengan status pacaran. Mungkinkah cinta Atta dan Aurel akan segera berlanjut hingga ke jenjang lebih serius? Hari demi hari kedekatan Atta dan Aurel makin rapat. Walaupun tak ada status pacaran, namun Aurel terlihat menuruti setiap kata-kata yang terucap dari Atta Halilintar. Wanita tersebut bahkan menerima tawaran Atta untuk ambil peran dalam proyek yang sedang dikerjakan bareng. Sekalipun rasa percaya diri Aurel sempat terpendam. Bagaimana Aurel tanggapi kabar kedekatannya dengan Atta hanya settingan demi mendongkrak proyek baru yang sedang dikerjakan? Punya panggilan khusus, Pok Nur dan Abang. Benarkah penampilan baru Aurel yang berhijab karena pengaruh Atta? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Lama sudah terdengar niat Aurel Hermansyah, putri Anang Hermansyah yang ingin menikah di usia muda. Wanita yang kini berusia 21 tahun itu pernah berujar ingin menikah sebelum mencapai umur 25. Jika memang demikian, maka persiapan Aurel menuju kehidupan baru tinggal 4 tahun lagi. Namun, benarkah pernyataan yang pernah terungkap tersebut akan jadi kenyataan? Sedang dekat dengan konten kreator Atta Halilintar. Mungkinkah Atta Halilintar adalah sang pangeran yang mampu mewujudkan impian nikah muda Aurel Hermansyah? Emang dari dulu emang pengen nikah muda gitu, karena nggak malas pacaran lama-lama juga, ngapain atau deket lama-lama gitu. Pasti orang yang deket aku seharusnya sudah tahu ya. Memang aku maunya nikah muda dan gak mau terlalu lama pacaran. Omongan apa? Gak ada. Udah. Sampai kemana? Ya gak tahu, gak pernah ngomong. Udah pokoknya. Enggak, udah. Aku gak pernah ada peresmian loh mbak. Aku tuh komitmen aja. Komitmen mungkin. Ya gitu lah. Ada yang sedang dekat, tapi bukan pacar. Demikianlah ungkapan yang setidaknya sedikit menggambarkan hubungan tanpa status yang terjalin antara Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Saling memuji satu sama lain ketika berada di depan kamera, Aurel mengaku kehadiran Atta membawa perubahan mendasar dalam dirinya. Tak hanya membawa Aurel menuju jalan yang lebih terang, Atta juga membuat Aurel lebih produktif dalam bekerja. Bukan pacaran, namun Aurel lebih senang menyebut kedekatannya dengan Atta dengan istilah teman tapi cinta. Tak ada status pacaran. Benarkah lantaran keluarga Atta yang tak memperbolehkan anak-anaknya pacaran? Ya kalau ditanya ya deket, ya memang lagi deket gitu. Nggak ada tanggal jadian sih aku, cuman lebih ke ini aja sih, lebih jalan aja gitu. Dia emang baik banget sih, apalagi ibu-ibu gitu. Cuman ya pokoknya buat semuanya minta doanya aja. Apa ya, dia orangnya kerja keras, terus
baik banget, care orangnya dia. Apa ya? Ya itu baik banget, care. Terus dia pekerja keras, dia sayang sama keluarganya. Dia soalnya banyak juga ngajarin aku. Terus dia bawa aku ke sesuatu yang lebih positif gitu. Dia nyemangatin aku terus buat supaya produktif. Ya maksudnya anaknya lucu, baik, dan baik juga sama keluarga aku juga baik sama keluarganya Aurel, jadi doakan aja. Sebenarnya kalau dari dijodoh-jodohin ya memang banyak banget ya. Cuman ya sekarang apa ya? Ya pokoknya semua doa dari netizen ya, namanya doa aku pasti aminin gitu. Jadi ya udah didoain aja lah gitu. Iya emang deket gitu. Kayak lagunya dia tuh, teman tapi cinta. Bener kan? Apa Mega gini-gini tuh apa? Udah gitu. Lagunya Abang. Tanya aja deh. Karena memang kalau di keluarganya Abang, memang Abang juga bilang gitu. Abang juga udah pernah bilang beberapa di acara TV dan di videonya dia memang nggak ada pacaran gitu. Tapi ya udah itu namanya pendekatan aja gitu. Makin rapat, Atta dan Aurel kini terlibat dalam sebuah proyek bersama. Benarkah kedekatan mereka demi mendongkrak proyek yang sedang dikerjakan? Apa kata Aurel Hermansyah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa nonton terus Was-Was setiap Rabu dan Sabtu jam 3 sore ada video terbaru. Jangan lupa di-subscribe di YouTube channel. Hubungan memang tak selamanya harus berstatus, apalagi jika belum sampai ke jenjang yang lebih serius. Namun apa boleh buat, desakan fans serta ocehan netizen selalu meminta pengakuan dari Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar soal kejelasan hubungan mereka. Terlepas dari hubungan misterius mereka, Aurel dan Atta yang dikabarkan sedang menjalin asmara kini terlibat dalam salah satu proyek bareng. Kabar tersebut jelas disambut hangat oleh fans keduanya. Bakal terlibat dalam sebuah film, Aurel mengaku sempat menolak tawaran lantaran kurang percaya diri. Namun, ibarat cinta yang tak mungkin ditolak, ketika asmara sedang membara, permintaan Atta pun dituruti. Tak hanya soal film, soal makan pun Aurel sangat menuruti apa yang dikatakan Atta Halilintar. Sering turuti kemauan Atta. Lantas, mungkinkah ini yang dinamakan dengan cinta? Iya makananku sehat, aku sekarang udah nggak makan goreng-gorengan, makan gitu-gitu nggak boleh juga. Karena Atta bawel sekali. Iya karena dia nggak bolehin aku, orang paling anti nomor 1, nggak bolehin makan yang aneh-aneh. Sebenarnya ini film kedua ya, dulu pernah main film juga, tapi itu udah lama banget dan itu sama Bunda. Itu film Romantini. Nah sekarang udah sekarang syuting bareng sama Abang juga gitu untuk film media. Sebelumnya emang Abang udah ngajakin buat syuting film ini gitu, cuman pertama aku sempet nggak mau kan, karena aku kayak kurang pede. Ternyata dia coba buat bikin aku pede dan nyemangatin aku, jadi ya udahlah aku bilang ya udah oke. Iya banget Pak, sorry. Pemirsa Intens Investigasi, berawal dari kerjasama dalam platform video digital, hubungan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah makin sering diperbincangkan. Belum ada pengakuan, bahkan selalu mengelak kala ditanya soal status hubungan. Kecurigaan pun melanda sejumlah netizen yang menduga kedekatan Aurel dan Atta
hanyalah settingan belaka demi mendongkrak popularitas masing-masingnya. Apa kata Aurel terkait tudingan tersebut? Banyak banget yang ngira tuh kayak settingan gitu. Ya nggak, masa kayak yang di vlog sama yang di asli emang kayak begitu, sama aja. Gitu. Jadi kalau orang yang bilang settingan kadang aku suka aduh, terserah lah, udah capek kan orang mau bilang apa, terserah deh, yang penting aku yang menjalani, aku yang merasakan. Kalau memang dilihatnya seperti itu ya biarin aja gitu. Terus sebelumnya kita juga sering ketemu, memang gak di videoin juga gitu, bukan, malah kadang banyak banget orang yang komen minta, Kak Aurel kalau misalnya ketemu Bang Atta bikin vlog doang gitu. Kayak nyambung kali ya, nyambung karena kayak kalau diajak ngobrol tuh nyambung. Terus sama sih, soalnya kita tipikalnya tuh sama, maksudnya dia punya kelebihan, aku juga punya kelebihan gitu. Dia punya kekurangan, aku bisa bisa ngasih dia saran juga. Atau kadang dia kan anaknya cuek banget sama kesehatannya dia, pas aku yang selalu harus ayo ini ayo itu gitu. Aku nggak nyangka sih, maksudnya kayak ternyata respon dari masyarakat Indonesia itu sangat amat positif. Alhamdulillah, seneng sih. Cuman ya udah itu sih, maksudnya sekarang kalau dijodoh-jodohin kalau misalnya nggak didoain juga kan nggak mungkin. Jadi abang selalu bilang udah yang penting didoain aja, semoga kedepannya ada yang lebih baik. Maksudnya akan ada yang lebih lagi tapi nanti kedepannya gitu. Punya panggilan kesayangan, hubungan Atta dan Aurel semakin bikin baper netizen. Lantas, benarkah penampilan berhijab Aurel dikarenakan pengaruh dari Atta Halilintar? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa nonton Mantul Infotainment pastinya di YouTube channel. Like, share, and subscribe. Tiap kata yang terucap merupakan doa yang punya kekuatan di masa mendatang. Dibarengi dengan niat, niscaya, kata-kata yang terucap akan menjadi mimpi yang menjadi kenyataan. Apalagi kata demi kata yang terucap, terungkap lewat seseorang yang sangat spesial. Punya hubungan tanpa status, nyatanya Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar sudah memiliki panggilan khusus. Adalah Pok Nur dan Abang. Panggilan yang kerap terucap dan tertera dalam unggahan di media sosial. Jika Atta dipanggil dengan Abang, maka nama Pok Nur terdengar lebih spesial di telinga Aurel. Putri Anang Hermansyah itu bahkan tak mengelak jika panggilan yang disebutkan Atta padanya merupakan panggilan sayang. Orang sekitar dia manggil Abang, jadi aku selalu ke distract manggilnya dia gitu. Tapi kalau lagi berdua enggak manggil Abang. Nur gitu. Kan nama aku Titania Aureli Nur Hermansyah, dia panggil Nurnya doang gitu. Kata dia biar beda, sama orang lain kan manggilnya Aurel, Loli, Rel gitu. Dia manggilnya Nur gitu, Empok Nur gitu, dia ada aja. Nama panggilan sih sebenarnya. Panggilan sayang kali ya? Mungkin panggilan sayang. Pemirsa Intens Investigasi, sering jalan bareng, kerap menunjukkan momen-momen mesra, hingga punya panggilan khusus, setidaknya bisa mengobati penasaran netizen yang menanti pengakuan status hubungan Atta Aurel. Ditambah lagi penampilan baru Aurel semenjak dekat dengan Atta, semakin menguatkan dugaan bahwa Atta dan Aurel bukan sekadar teman biasa. Kendati mengaku sudah lama berniat berhijab, namun keputusan tersebut baru terrealisasi usai dikabarkan punya hubungan dengan Atta Halilintar. Tak heran banyak netizen menduga penampilan baru Aurel merupakan desakan dari Atta sebelum akhirnya dihalalkan. Lantas, apa kata Aurel terkait keputusan berhijabnya? Benarkah Aurel berhijab lantaran dipengaruhi Atta Halilintar?
Insya Allah doain ya guys. Dulu jadi waktu itu udah dari aku SMA, aku sempet umroh. Pulang umroh aku tuh nyaman umroh pakai hijab terus gitu. Cuman mungkin karena sekeliling aku masih dulu tuh belum maksudnya kayak teman-teman sih, kalau Bunda sama Pipi sih dukung aja ya. Cuman yang penting kata Bunda sama Pipi memang kamunya yang mau, jangan karena orang gitu. Aku bilang iyalah nggak karena orang, kalau karena orang karena takutnya nanti lepas lagi gitu. Sekarang aku masih belajar aja, yang penting memperbaiki diri dulu gitu. Teman-teman aku ada yang kaget, ada yang oh iya, ada yang bilang ih Rel bagus pakai hijab gitu. Iya pangling sih, banyak banget orang yang pangling semenjak aku pakai hijab, apalagi kayak ibu-ibu, ya Allah Rel beda banget, bagus banget lah segala macam kayak gitu. Alhamdulillah sih positif semua komennya. Kalau baju-baju ya sih sekarang aku lebih tertutup karena nggak tahu sih, aku ngerasa kayak udah malu aja kali, makin gede kayak kadang kalau baju aku buka kayak risih karena kan diliatin kan. Jadi aku kayak jadinya kan ribet sendiri kan, risih nggak enak gitu. Jadi aku sendiri ya udah pakai bajunya yang tertutup aja, jadi enak, aku bisa bebas mau duduk gimana aja terserah karena kan ketutup gitu. Jadi dia bilang bagus gitu. Dan dia juga dia bukan tipikal orang yang kayak kamu pakai hijab ya gitu, enggak sih. Harus memang karena memang harus dari diri kan. Kalau memang karena orang lain buat apa juga gitu. Ya kalau aku yang pasti nggak pernah mau maksa orang pas pakai hijab atau apa, yang pasti itu harus dari hatinya ya. Jadi pakai hijabnya jangan gara-gara aku juga. Harus gimana dia pakai, misalnya dia mau pakai hijab karena dia mau dan itu dari rasa hatinya. Kan aku itu kalau apapun yang dipaksa-paksa itu nggak baik. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.